Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Yusuf Maulana akan menjelaskan obat antiparasitik albendazole. Oke, langsung aja. Jadi kita ketahui cacing atau parasit itu akan menembus sirkulasi darah dan jaringan tubuh melalui usus ke darah atau dari kulit ke darah. Nah, pada kondisi ini kita membutuhkan obat yang kita ketahui yaitu albendazole. Nah, albendazole ini berperan sebagai prodrug. Albendazole merupakan salah satu anggota dari kelas kimia benzimidazole dengan senyawa metil karbamat berspektrum luas dalam melawan nematoda gastrointestinal, trematoda, dan kestoda. Albendazole merupakan jenis antiemitik modern yang bersifat vermisidal, larvasidal, dan ovisidal. Albendazole ini mengakibatkan ketidakmampuan sel-sel interstitial untuk mengabsorpsi makanan, sehingga cacing-cacing akan kehabisan glikogen dan tidak mampu lagi memproduksi ATP. Albendazole juga menyebabkan terjadinya penghambatan produksi telur, sehingga penggunaan antibiotik ini sangat berperan penting dalam eh, membunuh atau tidak memperbanyak produksi larva atau cacing-cacing parasit ini. Secara farmakokinetik, pemberian oral pada tubuh itu di metabolisme di hati. Nah, albendazole ini sebelumnya bersifat metabolit aktif yang sebagian besar diekskresikan di urin. Nah, makanan itu makanan berlemak khususnya itu sangat memberikan efek 4 kali lipat lebih baik dalam metabolismenya. Sehingga pemberian albendazole ini bagusnya bersama dengan makan. Lebih baik tidak diberikan pada saat perut kosong. Oke, next. Nah, ini gambarnya. Farmakodinamik obat ini kita ketahui bekerja pada, mungkin bisa dilihat di situ, beta tubulin. Tubulin ini penyusun utama mikrotubulus yang mengikat 2 mol GTP, satu pada bagian yang dapat ditukar pada rantai beta dan satu yang tidak dapat ditukar pada rantai alfa, sehingga menghambat polimerisasi mikrotubulus. Nah, nanti ini akan memblok pengambilan glukosa oleh larva maupun cacing sehingga persediaan glikogennya menurun. Nah, sehingga pembentukan ATP-nya berkurang. Akibatnya cacing ini mati dan tidak dapat berkembang. Nah, indikasi yang tadi saya sebutkan di atas pada slide sebelumnya itu untuk infeksi cacing. Nah, salah satu contohnya itu infeksi cacing kremi, cacing tambang, cacing askerasis atau trichuris. Nah, dosisnya itu untuk anak di atas 2 tahun itu 400 mg. Ada aturan khususnya seperti pemberian 2-3 hari atau bahkan bisa diulang sampai 2 minggu. Maka dari itu diharapkan obat ini diberikan sesuai petunjuk dokter atau yang tertera pada bagian box obatnya. Oke. Nah, ini efek sampingnya tadi saya belum sebutkan. Jadi efek samping dari albendazole ini 6%-nya itu nyeri di bagian ulu hati karena memang obat ini diekskresikan di hati, pusing dan diare, muntah juga ada laporannya. Namun 6% ini sama seperti pemberian placebo. Nah, gambar ini ada terlihat 2 fase di mana albendazole ini di metabolisme di hati. Nah, ini akan diubah menjadi metabolit aktif yaitu albendazole sulfoksida. Nah,
Albendazol sulfoksida ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, di tubuh itu 70% yang terikat protein, 30%-nya bebas. Nah, 30% obat bebas inilah yang akan memberikan efek terapeutik. Nah, setelah berikatan dengan efek terapeutiknya tadi, sisanya akan kembali ke hati. Nah, nanti di sini akan terjadi yang dinamakan biotransformasi. Biotransformasi ini adalah menghilangkan efek obat dari tubuh. Sehingga yang sebelumnya larut dalam lemak, itu akan menjadi larut dalam air. Oleh karena itu, ia harus dilakukan metabolisme yang kedua, itu dibantu oleh enzim CYP3A4P450 untuk memasukkan atom oksigen ke albendazol sulfoksida tadi dan mengurangi efek farmakologinya. Nah, disitulah fase kedua di mana tad- albendazol sulfoksida dirubah menjadi albendazol sulfon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.